Halo guys, selamat datang kembali di channel Yogi AP. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, jadi baru bisa bikin video lagi karena ya alhamdulillah sekarang udah kerja dan bener-bener sibuk banget karena dari pagi sampai sore itu full kerjanya. Jadi nanti untuk saya kerja apa nanti bisa di next video ya. Karena banyak pengalaman baru di situ yang nanti akan saya share. Oke, jadi di video kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan pengalaman saya mengikuti WAR SDWHV ya. Karena kan saya kan pernah gagal di batch Februari, terus saya ikut lagi di batch April kalau nggak salah ya, tanggal 3 April kalau nggak salah. Jadi teman-teman itu banyak sharing terkait dengan kayak apa ya, nama alamat bank. Alamat bank ini ditujukan ke mana? Apakah ke imigrasi Indonesia atau ke Australia? Nah, ini banyak yang jadi overthinking ya, karena ada banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa harus satu-satu, jadi ditujukan ke imigrasi Indonesia dan imigrasi Australia. Nah, berdasarkan pengalaman saya waktu itu bikin dua langsung. Yang pertama di imigrasi Australia dan yang kedua di imigrasi Indonesia. Yang sebenarnya kalau kita udah terlanjur ditujukan ke imigrasi Australia, itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi hal-hal overthinking yang sering dialami oleh teman-teman saat war SDWHV adalah salah satunya ini ya. Terus lanjut, yang kedua adalah nama di dokumen ijazah itu berbeda dengan di dikti, di web diktinya kayak gitu. Jadi ini yang paling saya temui juga, dan saya juga mengalami perbedaan nama. Jadi nama saya itu kan ada kayak spasinya yang di ijazah sama di web dikti. Nah, sedangkan harusnya itu nggak pakai spasi. Misalkan nama Bambang Sulistyo. Nah, itu kan ada spasinya. Misalkan, ini mohon maaf kalau ada nama kesamaan nama ya. Saya ngawur aja. Terus harusnya itu nggak ada spasi dan ada spasinya. Nah, itu kalian harus minta surat keterangan ke kampus ya. Kalau misalkan di yang salah itu dari pihak kampus, karena nanti di dikti akan mengikuti seperti itu surat keterangannya. Jadi kalian nggak bisa mengganti nama ijazah karena nama di ijazah itu sekali seumur hidup diterbitkan. Jadi benar-benar hal yang sepele tapi fatal kayak gitu. Karena takutnya nanti pada saat pengecekan oleh pihak imigrasi Indonesia dengan kecocokan data itu, nanti kalau nggak ada surat keterangan pasti akan rancu atau dikira beda orang kayak gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya juga, karena saya minta surat keterangan itu dari kampus kayak gitu. Terus eh, yang ketiga itu format surat keabsahan. Ini yang bikin saya gagal di batch Februari. Jadi surat keabsahan itu waktu itu saya belum masuk di grup Telegram maupun di grup WhatsApp WhatsApp ya. Jadi nggak tahu sama sekali. Hanya mengikuti dari persyaratan yang ditulis di web imigrasi Indonesia, dan akhirnya
ternyata formatnya itu format yang lama, bukan format yang baru. Nah, itu pun bisa jadi penyebab ditolak ya. Jadi kalian harus benar-benar update terkait dengan format surat keabsahan. Karena sangat nyesek sekali, semuanya udah lengkap, tapi ternyata gara-gara cuman salah format aja, itu imigrasi menolak. Terus selanjutnya itu eh, foto. Kalau foto ini teman-teman biasanya overthinkingnya itu apa namanya, kayak rambut gini itu menutupi kepala, menutupi dahi atau pakai anting atau apalah, telinganya nggak kelihatan kayak gitu-gitu. Itu apa ya, nggak boleh ya, karena harus sesuai dengan seperti foto paspor kayak gitulah. Semuanya mukanya harus terlihat jelas dan formatnya mengikuti, sebenarnya formatnya nggak ada ketentuan sih dari pihak imigrasi, cuman saya waktu itu supaya nggak overthinking disamain aja dengan kayak foto paspor kayak gitu. Terus selanjutnya eh, tanda tangan bank. Nah, tanda tangan bank ini, yang tanda tangan surat keterangan bank itu harus dari apa ya, pejabat bank yang paling tinggi. Di waktu itu kayak saya apa ya, manajer atau apa ya, saya lupa, pokoknya yang paling tinggi di apa wilayah itu kayak gitu. Kayaknya manajer deh. Soalnya kalau cuman hanya staff itu pasti ditolak nanti karena kurang kuat kayak gitulah. Terus yang kebanyakan lagi adalah terkait dengan SKCK. SKCK ini teman-teman itu kebanyakan dari Polres sudah berhenti. Nah, itu salah ya, karena kalau untuk ke luar negeri itu harus sampai Polda. Jadi teman-teman buat di Polres dulu, nanti akan jadi surat pengantar untuk buat SKCK di Polda. Kalau di wilayah saya Jawa Timur seperti itu ya. Jadi harus pakai ke Polres dulu, baru ke Polda. Dan untuk wilayah lain kayak Jakarta kayak gitu saya kurang tahu. Mungkin teman-teman bisa cari informasi di YouTuber yang lain kayak gitu. Terus IEL ini sempat terjadi kesalahan, kurang tahu ya batch berapa kayak gitu, eh yang tes di salah satu lembaga resmi itu tidak muncul nomor apa ya, kayak nomor kandidat atau nomor apa gitulah yang menunjukkan bahwa IEL tersebut itu asli kayak gitu. Jadi teman-teman harus ngecek apa namanya, sebenarnya kalau ngecek sih nggak bisa ya. Jadi teman-teman harus benar-benar tes IEL di lembaga resmi ya, bukan di kayak abal-abal kayak gitu, karena nanti akan berpengaruh ke lodge visa di Australia. Karena kalau sampai ketahuan palsu akan di-ban sampai kurang lebih 3 tahun. Oke, jadi itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya ya. Dan selamat menempuh UAR SDWAV, dan semoga dimudahkan untuk teman-teman yang berniat ingin kerja di Australia.